Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah kompak melemah pada perdagangan Senin. IHSG sudah meninggalkan level psikologis 7.200 yakni ditutup melemah 0,71% menjadi 7.127. Sementara rupiah sudah menembus level 15.125 per dolar Amerika Serikat melemah 0,6%. Penyebab dari gejolak ini sebagian besar dipengaruhi oleh situasi global. Ekonomi dunia dikhawatirkan melemah signifikan hingga mencapai level resesi. Tak hanya itu, penyebab gejolak pasar keuangan disebabkan oleh kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunganya 75 basis poin ke level 3,25%. Hawkisnya The Fed diprediksi akan terus berlanjut dan suku bunga The Fed akan tembus 4,4% pada akhir 2022. Dari dalam negeri, investor turut menyimak soal laju inflasi. Efek kenaikan harga bahan bakar minyak dan sederet pangan diprediksi akan membuat inflasi melonjak ke atas 6% pada tahun ini. Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan bisikan tentang prospek perekonomian dunia tahun depan. Ancaman kegelapan semakin nyata sejalan dengan situasi tahun ini yang tak kunjung membaik. Jokowi menyebut sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa perekonomian pada tahun ini akan berada pada masa sulit. Sementara itu, tahun depan dunia akan benar-benar gelap gulita imbas dari krisis tahun ini. Senada dengan Presiden, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan kondisi perekonomian global beresiko tumbuh lebih rendah yang disertai dengan tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan. Peri menambahkan, inflasi di negara maju dan negara berkembang kini meningkat dan mendorong bank sentral di banyak negara dengan mengeksekusi kebijakan moneter yang agresif. Situasi ini tentu akan memberikan dampak terhadap dolar Amerika Serikat. Bukan tidak mungkin, hal ini akan memberikan tekanan pada sejumlah mata uang lainnya, tak terkecuali nilai tukar rupiah. Harga minyak mentah dunia tidak sepanas awal tahun. Saat ini, harga emas hitam mendingin dan berada di bawah level 80 dolar Amerika Serikat per barrel. Pekan lalu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate jeblok hingga 7,5% ke 78,74 dolar per barrel dan kali ini turun hingga ke level 78,46 dolar. Sementara Brent pada pekan lalu merosot 5,7% ke angka 86,15 dolar per barrel dan di awal pekan kembali turun ke 85,88 dolar per barrel. Merosotnya harga minyak mentah dunia ini berimbas pada penentuan ICP. Diprediksi ICP pada September akan mengalami penurunan. Pada Agustus, ICP tercatat 94,17 dolar Amerika Serikat per barrel atau turun 11,77%. Jika kemudian ICP pada September turun, maka hal ini akan sangat menguntungkan Indonesia sebagai importir bersih minyak mentah. Terlebih, porsi impor minyak mentah RI mencapai 15,06%. Di sisi lain, isu resesi yang membuat harga minyak mentah anjlok juga berdampak buruk bagi Indonesia. Sebab ketika resesi terjadi, maka permintaan produk dari Indonesia juga berpotensi menurun. Harga komoditas crude palm oil atau CPO terus melanjutkan pelemahannya di awal pekan. Mengacu pada data, harga CPO anjlok hingga 5,78% pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di posisi Rp3.528 Malaysia per ton. Beberapa analis memprediksi harga CPO akan jatuh hingga ke Rp2.500 per ton pada akhir tahun ini, karena terbebani peningkatan produksi dan permintaan yang menurun akibat perlambatan ekonomi global. Keagresifan The Fed meningkatkan potensi perlambatan ekonomi, sehingga menekan pasar komoditas. The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin dan mengirim tingkat suku bunga menjadi 3 hingga 3,25% dan menjadi posisi tertinggi sejak awal 2008. Krisis ekonomi di Sri Lanka benar-benar membawa negara itu dalam situasi buruk. Setelah dinyatakan bangkrut, ekonomi negara Asia Selatan itu terus merosot. Data dari Departemen Statistik Sri Lanka, pertumbuhan ekonomi Sri Lanka pada kuartal 2 2022 minus 8,4%. Koreksi itu menjadi yang terburuk dalam 7 dekade terakhir. Sebelumnya Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut akibat kesalahan pengelolaan ekonomi saat pandemi COVID-19. Sri Lanka mengalami pemadaman listrik berbulan-bulan, rekor inflasi, kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Sejak akhir 2021, negara ini kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting sekalipun. April lalu, Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri 51 miliar dolar dan mengajukan dana talangan kepada Dana Moneter Internasional atau IMF.
Demi menyelesaikan krisis ini, IMF sepakat memberikan suntikan 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi beberapa persyaratan harus dipenuhi. Salah satunya, merestrukturisasi utang dengan pemegang obligasi swasta dan kreditor bilateral sebelum mendapatkan pencairan.